Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali mendengarkan renungan dari YouTube channel saya, His Pattern Ministry. Saya berdoa kiranya lewat channel ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun Anda berada. Kita sedang membahas tema tentang Alkitab dan keluargaku. Dan pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mengulangi lagi melihat apa yang menjadi tantangan dalam sebuah keluarga Kristen. Beberapa poin-poin yang sudah pernah saya highlight adalah masalah divorce, perceraian, masalah keuangan, money, masalah pengaruh dari media massa, media influence, masalah abuse, masalah anti-Christian culture, masalah addiction, masalah communication issues yang sudah kita bahas, dan masalah parenting. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memulai tentang membahas masalah parenting. Mari bersama-sama kita seperti dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur buat seluruh berkat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami terus menggumuli bagaimana Alkitab boleh masuk dalam hidup keluarga kami. Dan kami berdoa kiranya roh renungan pada hari ini menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 hingga yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan harus tetap menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. So, sekalian ada 7 masalah kesalahan parenting yang orang kerap alami. Masalah yang pertama adalah karena orang tua sering kali memanjakan anak. Masalah yang kedua sebaliknya adalah orang tua sering kali meneriaki anak. Dari kecil sudah diteriaki, selalu diberi perintah, dipaksa, diteriaki, dimaki-maki, dan sebagainya. Masalah yang ketiga adalah helicopter parenting. Orang tua yang overprotective, mengatur semua. So, tahukah saudara bahwa anak bisa depresi ketika dia dewasa? Mereka sulit terima ide baru dan menjadi tidak kreatif. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kenapa? Karena kita terlalu overprotective. Yang keempat adalah orang tua tidak bisa mendisiplin waktu tidur anak-anak. Yang kelima adalah sedari kecil sekali anak-anak sudah diizinkan menonton TV. Penelitian berkata bahwa jikalau anak kecil sudah menonton TV, anak di bawah 3 tahun, maka akan pengaruh kepada perkembangan kosakatanya dan fokus mereka akan mudah terganggu. Yang keenam adalah orang tua terlalu sering main handphone saat dekat anak. Anak merasa terdistraksi, anak merasa teralihkan dan tidak dicintai. Yang ketujuh adalah orang tua terlalu dingin pada anak. Saudara, kadang-kala orang-orang tua zaman sekarang itu merasa bahwa orang tuaku dulu pun begitu, sehingga aku harus begini kepada anakku. Orang tua terlalu dingin. Saat dewasa, anak bisa mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Saudara sekalian, apakah mudah menjalankan parenting? Apakah mudah menjalankan biblical parenting? Lalu apa bedanya antara parenting biasa dengan biblical parenting? Kesempatan ini saya akan bersama-sama mengajak kita merenungkan tentang biblical parenting. Konsep prinsip yang pertama paling penting adalah biblical parenting itu depend on grace alone. Kita hanya mengandalkan berdasarkan pada kasih karunia Tuhan. Terus sekalian, kita semua adalah orang berdosa. Engkau dan saya sebagai orang tua adalah orang berdosa. Kita bisa salah, kita egois, kita suka memanipulasi, kita bisa pilih kasih. Anak-anak kita pun adalah orang-orang berdosa. Mereka tidak taat, mereka berontak dan melawan orang tua. Sehingga baik orang tua dan juga anak, kita sama-sama butuh anugerah dari Tuhan. Kita sama-sama butuh keselamatan, penebusan dari Tuhan yang membebaskan kita dari kuasa yang jahat. Pasal yang kedua ayat ke-8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, ingatlah bahwa parenting, biblical parenting depend on grace alone. Yang kedua, biblical parenting itu depend on atau berdasarkan kepada firman Allah. Bukan kepada human wisdom, bukan kepada ilmu psikologi yang populer, bukan karena pengalaman orang tua, bukan juga karena metode manusia semata-mata. Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik.
Saudaraku, ada 3 hal utama yang perlu kita sama-sama pikirkan. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan training kepada anak-anak kita. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, kepada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita perlu training anak-anak kita. Kita perlu melatih, mengajar anak-anak kita dalam hal pengembangan pribadi, dalam hal character development, dalam hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. So, biblical parenting harus memberikan pengajaran, harus mendidik, tidak bisa diam saja, tidak bisa cuek saja. Kalau bukan orang tua dengan Alkitab yang menjadi kuasa dasarnya, mendidik, maka akan banyak di dunia tawaran-tawaran yang akan mendidik anak-anak kita. Dan itu sangat berbahaya. Saudaraku, poin yang kedua adalah kasih. Tadi kita sudah bahas tentang training, mendidik. Yang kedua tentang kasih. Titus 2 ayat yang keempat berkata, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Sudah tidak bisa kita elakkan bagaimanapun biblical parenting itu harus menerapkan prinsip kasih kepada keluarga, di dalam keluarga. Jangan sampai kita memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan secara finansial, secara materi, secara fasilitas, tapi mereka merasa kekurangan kasih daripada orang tua. Yang ketiga hal yang utama adalah disiplin. Amsal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 29 ayat ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. So, di sini kita harus melihat antara love and discipline must go hand in hand. Harus berbarengan antara prinsip kasih dan prinsip kita mendisiplin mereka. Kita harus bisa menyeimbangkan antara bagaimana saya mengasihi anak saya secara unconditional, tanpa syarat, sepenuh hati. Sisi yang lain saya mencoba memberikan pemahaman spiritual kerohanian kepada mereka. Sisi yang lain saya juga berusaha untuk mendisiplin mereka dalam konteks pemuritan Kristus dan mereka boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mengalami pertumbuhan iman mereka. Sebuah tantangan bagi keluarga Kristen menjalankan ini semua. Saudara, dalam poin yang terakhir ada 5 B, kunci penting di dalam biblical parenting. B yang pertama adalah be sensitive to God who is making them. Kita harus mencoba untuk sensitif kepada Tuhan, kita peka kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk mereka. Tuhanlah yang punya rencana dalam hidup mereka. Dan kita sebagai orang tua itu dipercayakan berbagian dalam proses itu. Selama sekian puluh tahun kita dipercayakan Tuhan. Maka kita harus be sensitive to God. Sensitif kepada apa yang Tuhan inginkan. B yang kedua adalah be close. Kita dekat dengan anak-anak kita. Kita mencoba membina hubungan yang dekat dengan mereka. Spending waktu, siapkan waktu untuk mereka. Dekat dengan mereka. Jangan sampai kita hanya berkata, saya cuma ingin memberikan waktu yang berkualitas saja. Saya sibuk sekali, tapi kita juga perlu memberikan waktu yang berkuantitas. Mereka butuh kuantitas waktu, seringnya waktu, dan kualitas waktu. Diisi dengan hal yang baik dan positif. Be close to them. Lalu yang ketiga adalah be consistent. Be consistent. Apa maksudnya? Orang tua harus konsisten dalam apa yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan. Orang tua harus konsisten. Apa yang diajarkan hari ini sama dengan diajarkan bulan yang lalu. Sama dengan yang akan diajarkan bulan yang akan datang. Konsisten. Sekali ngomong konsisten. Dan orang tua harus konsisten antara suami dengan istri. Saudara, jangan sampai anak-anak kita bingung karena kok ayah bilang begini, papa bilang begitu, tapi mama bilang yang berbeda. Kita harus konsisten. B yang keempat adalah be able to correct. Kita pun perlu bersiap hati untuk dikoreksi. Orang tua adalah manusia berdosa, bukan? Kita juga lakukan kesalahan. Ucapan kita, tindakan kita perlu dikoreksi. Jika ada orang yang mengoreksi kita, jika firman Tuhan yang mengoreksi kita perlu sadar diri dan segera bertobat. Kita harus be able to correct. Yang terakhir adalah be willing to give control to God. Kita harus bersedia memberikan kontrol kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita cuma alat di tangan Tuhan. Semua Tuhan yang punya rencana. Mari kita sama-sama menyerahkan kontrol itu kepada Tuhan. Saudara sekalian, anak-anak itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Untuk kita didik, untuk kita disiplin. Sehingga semua pengontrolan itu harusnya berasal dari Tuhan. Dan mari kita sama-sama serahkan kepada Tuhan. Terus kalian tidak mudah menjalankan tugas ini. Tidak mudah menjadi seorang pasangan suami istri, orang tua yang mau menjalankan biblical parenting ini. Karena lebih mudah rasanya ikuti apa kata dunia, apa kata arus saja. Lebih mudah mencari konsultan psikolog dan sebagainya. Mendengarkan apa hikmat manusia. Dan sangat sulit sekali menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Menjalankan parenting sesuai dengan biblical parenting. Saudaraku, Anda yang sudah saat di dalam posisi yang rasanya susah sekali.
Ada yang rasanya ingin menyerah. Tuhan, kenapa aku begitu susah luar biasa? Kenapa anak-anakku begitu rumit luar biasa? Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita bersama-sama sehati berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mempercayakan. Dan Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, tugas sebagai orang tua tidaklah mudah. Tapi sebegitu kami punya anak-anak yang Tuhan percayakan, kami harus siap tidak siap menjalankan panggilan itu. Ya Tuhan, kami saat ini yang sedang bergumul dengan keluarga, dengan anak-anak kami, dengan menjadi seorang parent bagi anak-anak kami. Kami yang ingin menyerah rasanya susah luar biasa. Kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan tahu segala keluh kesah, jerit lelah hati kami. Dan kini Tuhan yang menolong kami. Beri bijaksana kepada kami, hati yang mau tunduk kepada firman, hati yang mau taat kepada firman dan menjalankan prinsip firman di dalam hidup keluarga kami. Dan bijaksana dari Tuhan untuk menjadi seorang orang tua yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan seruan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, jika Anda punya pertanyaan, Anda punya keinginan atau kerinduan untuk didoakan, ingin diskusi lebih lanjut, boleh silakan hubungi saya, berikan komentar di kolom YouTube ini, saya akan segera membalas dan akan segera merespon, dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu tugas Biblical Parenting tidaklah mudah. Kita semua bergumul, saya pun masih bergumul. Mari kita bersama-sama bersehati, bergandengan tangan, menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan, menjadi seorang orang tua Kristen yang bertanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.